Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan bahas tentang rumus dan cara menghitung evaluasi granul. Sebelumnya kita akan kembali bahas video yang kemarin. Jadi masih di formula, aku akan kasih tahu dulu prosedur pembuatan metode kempal langsung itu apa aja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan. Jadi, hasil dari perhitungan formula kemarin itu kita timbang. Yang ketiga, ada campurkan atau mixing fase dalam. Nah, fase dalam itu ada vitamin C, LAPC, PPP, dan Avisel. Yang keempat, lakukan evaluasi serbuk. Nah, di evaluasi serbuk ini ada 3 metode. Dari 3 metode itu dibagi menjadi 2 metode. Nah, yang pertama ada uji laju alir. Uji laju alir ini ada waktu alir dan sudut istirahat. Alat yang dibutuhkan yaitu ada statif, corong kaca, penggaris, dan alas menggunakan kertas putih. Kemudian ada tap density atau kompresibilitas. Kalau sudah memenuhi syarat dari pengujian ini, kita masukkan kembali campuran tadi ke dalam plastik bening, kemudian tambahkan fase luar, yaitu MG stearat dan talkum. Kita campurkan lagi, kita mixing lagi sampai homogen. Kalau udah di mixing dan homogen, kita langsung cetak serbuknya. Setelah dicetak, kita lakukan lagi evaluasi tablet. Nah, sekarang kita langsung aja ke rumus dan persyaratan evaluasi serbuk atau granul. Yang pertama ada tap density atau kompresibilitas. Untuk rumusnya, bobot jenis nyata W per V0, bobot jenis mampat W per V1. Persen kemampatan, bobot jenis mampat dikurangi bobot jenis nyata dikurangi bobot jenis mampat dikali 100%. Bobot jenis nyata itu bobot dan volume sebelum dimampatkan. W berarti berat bobotnya, V0 volume sebelum dimampatkan. Jadi sebelum dievaluasi serbuk itu kita timbang dulu bobotnya berapa. Nah, sedangkan bobot jenis mampat, W-nya itu masih berat bobotnya, sedangkan V1 itu volume setelah dimampatkan. Sekarang aku akan kasih contoh data hasil pengujianku saat praktikum. Nah, ini contoh data pengujiannya. 14,45 gram itu dari hasil penimbangan setelah dimixing. Lalu 44 itu volume awalnya. Dilihatnya dari gelas ukur. Jadi serbuk itu tingginya di volume keberapa? Hasilnya 0,32. Lalu W per V1 ini hasil setelah dimampatkan. Berat bobotnya sama 14,45 dibagi 33. Nah, 33 ini hasil setelah dimampatkan. Jadi kan volumenya tuh saat dimampatkan itu makin turun. Hasilnya 0,43. Kita tinggal masukin ke rumus ini. 0,43 ini adalah bobot jenis mampatnya. Hasil dari ini W per V1 dikurangi 0,32. Ini dari BJ nyatanya, bobot jenis nyatanya, dibagi 0,43 BJ mampatnya dari sini. Dikali 100%, ini udah rumus, hasilnya 25,58. Nah, sekarang kita tinggal lihat di persyaratan ini. Apakah alirannya sangat baik atau buruk? Di sini 25,58 kita masukkan ke kategori ini. Berarti alirannya buruk. Berikutnya ada uji waktu alir. Untuk rumusnya ada W per T. W untuk berat bobot dan T untuk waktu. Jadi untuk pengujian waktu alir ini kita siapkan statif serta corong yang telah dipasang.
Lalu si corongnya itu kita pempat memakai tisu. Setelah dipempat, kita masukkan serbuk atau granulnya ke dalam corong lalu diratakan. Nah, kita siapkan juga stopwatchnya. Saat menekan stopwatch itu harus bersamaan dengan melepas tisu. Nah, nanti kan serbuknya tuh bakal ngalir ke bawah membentuk gundukan seperti piramid. Kalau udah habis, udah turun semua, kita matikan stopwatchnya. Lalu kita catat waktunya dan kita masukkan ke dalam rumus. Ini ada contoh datanya. Jadi W itu masih berat bobotnya. T-nya itu sebanyak 10,90 detik. Kita bagi hasilnya menjadi 1,32. Nah, lalu kita masukkan ke persyaratan. Di persyaratan ini ada di kategori sukar. Jadi, serbuknya itu sukar untuk mengalir. Selanjutnya ada pengujian sudut istirahat. Kita ambil contoh hasil datanya. Misalkan ini tuh si statifnya. Nah, ini ada corongnya. Ini si serbuknya yang udah ngalir. Jadi misalkan ini serbuknya ya. Nah, ini tuh alasnya, alas kertasnya. Misalkan ini si alasnya nih. Nah, dari gundukan ini kita beri titik pembatas sebanyak 4 titik. Misalkan di sini udah ada ya. Di sini 4 titik. Ini dari gundukannya. Kalau udah diberi titik, kita masukin lagi gundukan serbuknya ke tempatnya. Sekarang kita hitung diameternya. Kita sambungkan terlebih dahulu dari titik ke titik seperti ini. Lalu kita tambahkan titik kembali di sini. Harusnya pakai penggaris ya. Nah, sekarang kita tinggal ukur pakai penggaris. Misalnya nih, saat diukur pakai penggaris dari atas ke bawah ini tingginya 8,8 cm. Lalu di kiri ke kanan itu 9,6 cm. Lalu kita sambungkan lagi titik yang ini dan ini. Misalnya ini dapat 6,6 cm dan ini 6,7 cm. Ini kita namakan diameter 1, diameter 2, diameter 3, dan diameter 4. Oh ya, sebelum gundukannya dipindah itu kita ukur dulu tingginya pakai penggaris. Ini misalkan penggaris, ini juga penggaris. Kita hitung dari sini ke sini berapa sentimeter. Misalnya kita dapat 2,4 cm. Nah, kalau udah dapat hasil datanya, kita masukin ke rumus. Rumusnya itu kan AR tan min 1 H per R. H-nya itu tinggi gundukannya, R-nya itu jari-jari atau diameter. Untuk H-nya kita dapat 2,4 cm. R-nya itu D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 dibagi 4 karena jari-jarinya ada 4. Data yang tadi kita salin lagi yang 8,8 cm sampai 6,7 kita bagi 4 sama dengan ini dijumlahkan dulu. Hasilnya 31,7 dibagi 4 sama dengan ini udah dibagi 4 hasilnya jadi 925. Nah, kalau udah dapat kita bagi lagi 2. Hasilnya 3,9625. Setelah dapat jari-jarinya, kita masukin ke rumus yang tadi. H per R. H-nya itu 2,4 cm, R-nya 3,9625. Untuk menghitung hasil ini, kita harus menggunakan kalkulator sains. Nah, ini adalah kalkulator sains.
kita langsung hitung aja. Yang pertama kita tekan shift, kemudian tanwin 1, lalu kita masukkan angkanya, lalu kita tekan sama dengan, dan kita tekan tombol derajat. Hasilnya 31 derajat. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk evaluasi tablet, insya Allah aku akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.